Selamat pagi adik-adik. Halo. Shalom juga. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Kalau di sini luar biasa. Bagaimana yang ada di rumah? Semua baik-baik? Puji Tuhan, semuanya baik-baik. Itu semua karena siapa? Tuhan Yesus. Siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini? Siap untuk beribadah? Atau undang semua balik berdiri. Adik-adik yang di rumah sudah berkenan balik berdiri pula. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, kami anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu datang menyembahmu. Hati kami Rindu kasih sayang Yesus. Biar kami anak-anak kami juga rindu. Roh Kudus turun atas kami semua saat ini. Saat ini waktunya urapi kami. Saat ini Roh Kudus penuhi kami. Kami anak sekolah anak sekolah minggu datang menyembah. Hati kami rindu kasih sayang Yesus. Biar kami anak-anak kami juga rindu. Roh Kudus turun atas kami semua. Katakan saat ini. Saat ini waktunya urapi kami. Sekarang ini Roh Kudus penuhi kami. Saat ini semua berkata-kata. Saat ini waktunya urapi kami. Saat ini Roh Kudus penuhi kami. Penuhi kami. Adik-adik, saat pagi hari ini kita diberi kekuatan, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh melakukan ibadah dan kita ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oleh sebab itu, berikan sikap yang terbaik ketika kita berdoa. Semua tutup mata, tangan dilipat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah, kami boleh menaikkan segala pujian kami, bahkan terlebih kami boleh mendengarkan akan firman. Mari Tuhan, urapi setiap kami, dan kami rindu anak-anak Tuhan, baik ada yang di gereja maupun ada di rumah. Berkat Tuhan sama Tuhan akan berikan dari setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
berdiri. Masih kuat? Kok lemas? Udah pada sarapan belum? Yang di rumah bagaimana? Masih kuat? Semangat? Itu ada suara, ya. Ya. Tuhan melihat hati kita begini, ya. Kita siapkan yang berdoa. Kita nyanyikan satu pujian cuit-cuit sambil gerak tangan. Tapi ketika gerakan yang ini nggak usah bersentuhan, ya. Nggak usah disentuh tangan-tangan. Bisa jaga jarak. Oke. Pakai gerakan ya. Teman-teman anak-anak di rumah pakai gerakan juga ya. Cuit, oh papa. Sebelumnya kita akan menghitung persembahan dahulu. Siapkan persembahannya, dan adik-adik yang di rumah persembahannya bisa dimasukkan ke celengannya. Nanti pada bulan Juli ya akan sama-sama diberikan diskon. Ya, kita nyanyikan satu pujian. Cuit lagi oh. Firman Tuhan. Siap. Jadi yang dulu sudah siap. Kita akan doa dan nyanyikan satu pujian. Hanya ada satu Tuhan. Mengasihi
satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Adik-adik, mari ikuti memberi berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena saya sudah karena saya sudah memuji Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. menyembah Tuhan. Tibalah saatnya Tibalah saatnya saya akan saya akan mendengarkan firman Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Kami siap menyambut menyambut firman Tuhan. firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik yang dikasih dalam Tuhan dan adik-adik yang di rumah yang juga sedang menyaksikan ibadah kita pada pagi hari ini. Baik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu berjudul Naaman ditahirkan di Sungai Yordan ya. Jadi kita akan melihat bahwa ada seorang yang sedang sakit, kemudian dia disembuhkan atau dia dipulihkan oleh Tuhan ya. Kita akan melihat ceritanya. Cerita Alkitab terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai 27. Tapi kita akan baca 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayatnya yang ke-14 ya. Yang ke-14 berbunyi demikian. 2 Raja-Raja pasal 5 ayatnya yang ke-14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu, jadi pagi hari ini Om Roy akan membawakan firman tentang Naaman. Tetapi kita akan melihat bahwa ada 5 tokoh yang sedang ada di dalam cerita ini. Ya, ada 5 tokoh. Tokoh yang pertama adalah bernama Nabi Elia. Ya, kalau nabi pada zaman dahulu itu adalah seorang yang bisa mentahirkan atau menyembuhkan sakit penyakit. Tapi bukan berarti dia dukun ya, tapi dia nabi adalah kalau dia menyembuhkan sakit penyakit itu karena seizin daripada Allah. Jadi Tuhan yang membuat sehingga nabi itu bisa menyembuhkan seseorang. Yang kedua, ada juga seorang yang bernama Panglima Syria. Kalau sekarang Syria, kalau zaman dahulu Aram, ya, jadi negara Aram. Namanya adalah Naaman. Yang ketiga, tokoh yang ketiga adalah istri daripada seorang panglima ini, tapi tidak disebutkan namanya. Dan yang keempat adalah seorang anak kecil yang bersama-sama dengan Panglima Naaman dan istrinya, tetapi dia dari Israel. Dan yang kelima, tokoh yang kelima adalah Gehazi. Gehazi ini adalah bujang atau pembantu daripada
seorang nabi yang bernama Elia. Nah, sekarang kita akan mendengarkan ceritanya. Adik-adik, ya. Nah, ini dia seorang panglima yang sangat terkenal atau seorang tentara. Mungkin kalau sekarang dia seorang jenderal ya. Karena panglima ini dia sudah punya jabatan tinggi. Tapi di zamannya dia ternyata panglima ini yang bernama Naaman, dia adalah orang yang mengalami sakit kusta. Nah, apa itu sakit kusta? Sakit kusta itu adalah sakit kulit ya. Jadi sakit yang kalau orang lihat itu mengerikan. Dan zaman dahulu orang yang sakit kusta ini dijauhkan. Gak boleh ada keluarga yang mendekat, gak boleh ada sanak saudara, gak boleh ada anaknya yang mendekat. Dan mereka ditempatkan di satu tempat yang tidak boleh sama-sama dengan keluarga. Nah, itu yang namanya Naaman. Adik-adik, nah ini contoh ya. Jadi kulitnya itu terkelupas, luka-luka, dan itu mulai dari wajahnya sampai pada ujung kakinya. Sakit kusta itu bukan hanya tangan saja, tapi semua badan itu alami sakit kusta. Adik-adik, karena ini seorang panglima bernama Naaman ini, dia punya keluarga, dia punya istri. Ternyata satu hal yang mengherankan adalah di dalam keluarganya Naaman ini dan istrinya punya satu anak yang ternyata dia adalah anak yang dari Israel ya. Dulu waktu peperangan, kemudian dia adalah seorang anak yang di bawah ya, sebagai tahanan. Tapi dia diangkat oleh seorang panglima ini menjadi istilahnya anak angkat ya, seperti itu. Nah, sudah tentunya bahwa anak ini adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini istrinya Naaman. Nah, ini anaknya. Dia seorang yang percaya sama Tuhan. Dia percaya kepada alam, dia percaya kepada Nabi. Tapi sebaliknya kalau Naaman ini, karena dia orang Aram, orang Syria, dia adalah orang yang kurang percaya. Berbeda dengan seorang anak ini. Maka ketika anak ini melihat bahwa, ibu, kok saya lihat bapak kok sedang sakit kusta. Tapi tahukah bu, di Israel itu ada seorang nabi, namanya Elia. Loh kenapa? Dek, seorang nabi itu kalau di daerah kami, dia dapat mentahirkan, menyembuhkan orang yang sakit. Oh benarkah? Ya kalau begitu saya sampaikan kepada bapak ya. Setelah disampaikan kepada Naaman, kemudian Naaman melapor kepada raja. Nah, jadi Naaman ini punya juga raja. Ketika dilaporkan Naaman ini, maka raja memberitahukan, kalau begitu silakan kamu pergi ke raja Israel, kamu bawa emas, kamu bawa perak, kamu bawa pakaian yang bagus-bagus, ya sampaikanlah bahwa ini adalah pemberian. Adik-adik, apa yang terjadi? Waktu Naaman pergi dengan segala tentaranya, dengan segala keretanya, dengan segala kekayaannya, justru malah raja Israel ini marah. Dia bilang, emangnya saya ini Tuhan? Emangnya saya ini Allah? Kenapa disuruh bawa orang yang berpenyakit dan saya menyembuhkannya dia? Wah, dia marah, dia menggoyahkan bajunya. Akhirnya terdengarlah oleh seorang yang bernama Elia, yaitu Nabi Elia. Nah, Elia mendengar. Kemudian Elia memberikan pesan, sampaikanlah kepada raja Israel bahwa di Israel ini ada seorang nabi, supaya mereka tahu bahwa ada nabi yang dapat memulihkan, menyembuhkan orang yang sedang sakit. Nah, hanya adik-adik, si Naaman ini tadinya dia menghadap kepada raja Israel, dia pergi kepada Elia. Wah, dengan pasukannya, dengan kekayaannya, dengan pegawai-pegawainya dia pergi. Apa yang terjadi ketika dia pergi? Kemudian sampailah Naaman dan prajuritnya ini di depan pintu rumah seorang nabi yang bernama Elia. Tetapi Elia tidak bertemu dengan dia. Tetapi Elia menyuruh yang namanya bujangnya, pembantunya istilahnya, menyuruh bujangnya untuk mengatakan,
pergilah temui Naaman dan katakanlah bahwa kamu harus pergi ke Sungai Yordan dan pergi merendamkan diri di sana sebanyak 7 kali. Wah, ketika disampaikannya, pikirnya daripada Naaman, bersyukur, saya senang, pasti saya sembuhkan. Ketika disampaikan kepada Naaman, Panglima, kata tuanku, kata Elisa, tuanku harus pergi ke Sungai Yordan dan pergi merendam selama 7 kali. Adik-adik, apa yang terjadi? Apakah Naaman ini senang? Apakah Naaman berteriak, "Hore!" Ternyata terbalik yang terjadi. Naaman merasa kecewa. Naaman merasa gusar hatinya. Dia marah. Dia tidak menyangka bahwa suruhan atau perintah daripada Nabi Elia ini adalah bagi dia itu tidak terhormat. Karena dia kan panglima ya, dia seorang tentara, seorang yang pejabat tinggi. Pikir daripada seorang Naaman ini, kamu pergi mandi di kamar mandi, di hotel berbintang, atau kamu pergi ke sungai yang bagus, yang bersih. Ternyata tidak, saudara. Adik-adik, setelah Naaman mendengar perkataan itu, dia sedih. Dia masih berpikir, saya mau melakukan atau tidak ya. Akhirnya datanglah salah satu pegawai daripada Naaman. "Tuanku, bukankah kamu seorang nabi menyuruh engkau untuk melakukan sesuatu, maka engkau akan melakukannya?" Tetapi nabi daripada Elisa ini menyampaikan bahwa kamu harus meredam di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Ya. Tetapi akhirnya Naaman ini berkata bahwa ya udahlah, kalau memang itu adalah perintah daripada nabi yang bernama Elisa, saya akan melakukannya itu. Adik-adik, walaupun dia dengan gelisah, dia dengan hati yang gusar, mungkin dia merasa menyesal, tapi akhirnya dia sadar, kalau saya saja memberikan perintah kepada seseorang yang sulit mereka melakukannya, dan ini adalah untuk kepentingan saya supaya saya sembuh, kenapa tidak? Ya, akhirnya dia pergi ke Sungai Yordan, dia merendamkan diri sebanyak 7 kali. Nah, ketika ke-7 kali dia merendamkan diri, akhirnya yang terjadi adik-adik bahwa Naaman ini dia benar-benar sembuh. Alkitab berkata seperti kulit seorang bayi, bersih sekali. Dan pada saat itu hatinya bersuka cita. Kemudian dia pergi menghadap akan seorang nabi yang bernama Elisa ini. Kemudian dia mengatakan, "Tuanku, sekarang aku percaya di bumi ini hanya satu Tuhan, hanya satu Allah, yaitu Allah yang disembah oleh Nabi Elisa." Ya, akhirnya dengan ucapan syukur, Naaman ini mempersembahkan persembahan, tetapi ditolak oleh Elisa. Karena Elisa berkata bahwa semua yang terjadi itu adalah karena Tuhan. Nah, adik-adik, sembuhlah yang namanya Naaman ini. Nah, setelah itu ternyata habis itu Naaman dan prajuritnya pulang pergi. Ternyata ada satu orang bujang daripada seorang nabi Elisa ini. Dia itu ternyata suka namanya harta. Akhirnya Gehazi berpikir, wah, terlalu suci banget ini tuanku saya ini, Elisa. Mau dikasih harta, dikasih uang, dikasih perak, dikasih itu kok nggak mau diambil. Ya udah, kesempatan ini bagi saya. Sementara perjalanan adik-adik, pembantu atau bujang daripada Elisa ini, dia mengejar Naaman ini. Dia mengejar Naaman. Dia pergi mengejar. Dia berbohong. Dia berkata, "Tuan, maaf. Baru beberapa menit Tuan pergi, kemudian datanglah 2 orang untuk meminta katanya uang atau untuk meminta perak." Kemudian Naaman berkata begini, "Udah, ambil saja. Bukan hanya 1 talenta, ambil 2 talenta. Ambil juga pakaian-pakaian." Nah, adik-adik, bayangkan 1 talenta itu bisa membeli kebun anggur, bisa membeli domba, bisa membeli hewan
hewan-hewan yang ada pada saat itu. Setelah Gehazi ini balik kepada seorang nabi yang bernama Elisa, berkatalah Elisa kepada Gehazi bujangnya, "Hai Gehazi, dari manakah engkau?" "Oh tidak Tuhan, saya tidak kemana-mana." Dengan rasa ketakutan, dia mulai berkeringat, dia mulai merasa, "Waduh, ada sesuatu ini." Akhirnya Elisa berkata, "Bukankah hatiku juga mengikuti engkau? Kemana engkau pergi?" Ya, jadi Elisa mengetahui bahwa Gehazi ini dia pergi mengambil uang Naaman, katanya disuruh oleh Nabi Elisa, padahal tidak. Dia membeli anggur, kebun anggur dan lain sebagainya. Akhirnya Nabi Elisa ini berkata, "Karena kamu telah berbuat jahat, maka kustah daripada raja atau daripada panglima Naaman ini, itu juga akan engkau alami seumur hidupmu, bahkan sampai keluargamu." Adik-adik, apa yang terjadi? Kustah Naaman berpindah kepada seorang pembantu yang namanya Gehazi. Dan akhirnya Gehazi kena kusta. Nah adik-adik, yang menjadi kesimpulan kita cerita pada hari ini adalah iman seorang anak kecil yang berasal dari bangsa Israel. Dia sampaikan kepada ibu atau istri daripada Naaman. Dan akhirnya iman itu terjadi, maka sembuhlah yang namanya panglima Syria atau yang bernama Naaman ini. Nah, mari kita tetap berdoa, kita tetap percaya firman Tuhan ya dan amin. Pasti Tuhan akan menolong, pasti Tuhan akan memberkati kalau kita mengandalkan Tuhan. Lihat, panglima ini dia disembuhkan, dia dipulihkan oleh iman yang dimiliki oleh seorang anak yang dari Israel. Dari yang tidak percaya, akhirnya Naaman ini menjadi percaya. Baik, ayat hafalan kita terdapat di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ya, ayatnya yang ke-8. Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 dan 9. Bunyinya, "Sebab karena kasih karunia Kristus kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, dan itu bukan hasil pekerjaanmu, maka tidak boleh ada orang yang membanggakan dirinya." Sekali lagi boleh baca, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri." Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9 ya. Naaman disembuhkan, dipulihkan, diselamatkan karena kasih karunia daripada Allah. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik yang di rumah, percayalah ya, Tuhan sanggup dan Tuhan tolong akan kita semua, sehingga apapun sakit kita, apapun persoalan pergumulan kita, mari datang kepada Tuhan. Sama seperti Naaman, dia dengar perintah daripada Nabi Elisa sehingga dia disembuhkan. Begitu pula dengan kita, Tuhan pasti tolong dan Tuhan pasti pulihkan dan sembuhkan kita semua. Puji Tuhan. Kita akan angkat satu pujian untuk menyambut berkat firman Tuhan. Satu pujian, Dia Allah baik, Dia Allah baik, dan kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini.
Ya Allah Bapa. Ya Allah. Jadi mari kita bangkit berdiri semua. Ya Allah Bapa. Ya Allah Bapa. Dia Bapak-Ibu. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Di ibadah sekolah minggu kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan setiap perkataan firman Allah. Biarlah apa yang kami sudah dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini, itu juga boleh menjadi bagian kami semua. Sehingga kami yang sakit, kami percaya kami disembuhkan. Sehingga kami yang mungkin sedang mengalami pergumulan, kami percaya kami akan ditolong oleh Tuhan. Tuhan Yesus, mari tolong kami semua. Tuhan berkati, dan setiap apa yang kami sudah kerjakan sepanjang hari ini, kami percaya bahwa itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, mari kita mengangkat tangan dan kita menerima berkat. Ulanglah dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai kita semua mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua berkata amin. Tuhan berkati, salam, selamat siang semuanya. Benar anak-anak, Tuhan kalian sudah mendengarkan firman Tuhan kan tadi? Nah, paham semua firmannya? Ngerti semua? Ngerti ya, hafalannya harus dihafalkan. Kemudian yang di rumah juga tadi sudah diberi tugasnya ya, ada di grup foto itu dikerjakan di rumah, yang anak-anak yang di rumah. Kemudian yang di sini juga ya, kalian nanti juga mengerjakan ya, dilihat nanti di grup ya, dikerjakan tugasnya. Minggu depan kalian tetap beribadah lagi meskipun tidak mendaftar, ya kan? Misalkan tidak ada pendaftar, kalian tetap beribadah ya, anak-anak ya. Nanti ya, diajak teman-temannya yang belum beribadah. Diajak pengumumannya. Minggu depan jangan lupa beribadah lagi, tugas-tugasnya dikerjakan, ayat hafalannya juga di apa? Hafalkan. Ya, diajak pengumumannya ya anak-anak ya. Ayo anak-anak maju semua, kasih salam buat teman-teman yang di rumah. Ayo. Ayo, maju sini. Ayo sini semua. Kasih salam buat temannya yang di rumah. Yuk. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati ya. Nah, ayo. Yuk, sama-sama. 1, 2, 3.